Selain bahasa Ibrani dan Yunani, bahasa Aram menjadi satu dari 3 bahasa utama yang membentuk fondasi Alkitab. Oleh karenanya, bahasa Aram memiliki tempat yang sangat istimewa. Meskipun jarang dibahas dalam pengajaran Kristen, bahasa ini adalah bahasa keseharian Yesus dan masyarakat di tanah Israel pada abad pertama. Banyak kata yang diucapkan Yesus dan dicatat dalam Perjanjian Baru sebenarnya berasal langsung dari bahasa Aram, dan sebagian bahkan dipertahankan tanpa diterjemahkan dalam teks asli Yunani. Seperti apa sejarah dari bahasa ini dan bagaimana bahasa ini begitu penting? Inilah dia Fakta Alkitab. Asal dan sejarah bahasa Aram. Bahasa Aram berasal dari bangsa Aram, keturunan Sem, yang mendiami wilayah Mesopotamia bagian utara, kini meliputi Suriah dan Irak Utara. Dalam Alkitab, nama Aram sering muncul sebagai sebutan bagi wilayah tersebut. Kejadian 10 ayat 22, Bilangan 23 ayat 7. Bahasa ini mulai digunakan secara luas sejak abad ke-10 sebelum Masehi dan berkembang pesat ketika Kekaisaran Asyur dan Babel menjadikannya sebagai bahasa administrasi dan perdagangan internasional. Karena penggunaan yang begitu luas, bahasa Aram dikenal sebagai lingua franca, bahasa perantara antar bangsa di Timur Tengah kuno. Beberapa bagian dalam kitab-kitab Perjanjian Lama juga ditulis dalam bahasa Aram, antara lain sebagian kitab Ezra dan kitab Daniel. Ini menunjukkan betapa pentingnya bahasa Aram di masa pembuangan ketika bangsa Israel hidup di bawah pemerintahan Babel dan Persia. Anda butuh didoakan? Hubungi kami di nomor 0822 1500 2424. Bahasa Aram di tanah Yehuda. Ketika bangsa Yahudi kembali dari pembuangan Babel, mereka membawa pengaruh bahasa Aram ke tanah Yehuda. Seiring berjalannya waktu, bahasa Ibrani klasik mulai jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari dan beralih menjadi bahasa ibadah atau teks suci. Sementara itu, bahasa Aram menjadi bahasa rakyat, bahasa pasar, rumah tangga, dan pergaulan sosial. Jadi, ketika Yesus datang ke dunia, orang Yahudi pada umumnya berbicara Aram Galilea, dialek daerah utara Israel. Di masa Yesus, ada 3 bahasa yang digunakan berdampingan. Ibrani untuk bacaan dan liturgi di sinagoga, Aram untuk percakapan sehari-hari, Yunani Koine untuk administrasi Romawi dan hubungan internasional. Dengan kata lain, bahasa Aram adalah bahasa ibu yang paling dekat dengan kehidupan orang-orang Yahudi di tanah kelahiran Yesus. Yesus menggunakan bahasa Aram. Yesus berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya menggunakan bahasa Aram, bahasa yang akrab bagi masyarakat di daerah Galilea dan Yudea pada masa itu. Dengan memakai bahasa ini, Yesus menjangkau setiap lapisan masyarakat, mulai dari nelayan, petani, hingga anak-anak dengan cara yang mudah dimengerti. Melalui bahasa Aram, pengajarannya menjadi hidup, hangat, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pilihan Yesus untuk berbicara dalam bahasa rakyat menunjukkan kerendahan hati dan kasih-Nya yang besar. Ia tidak berbicara dalam bahasa yang sulit, tetapi dalam bahasa yang menyentuh hati manusia. Bahasa Aram yang keluar dari mulut Yesus menjadi sarana bagi pewahyuan kasih Allah bahwa Tuhan mau dikenal secara pribadi dan dekat dengan umat-Nya. Dengan demikian, bahasa Aram menjadi jembatan kasih antara Allah dan manusia. Bahasa Aram saat ini. Meskipun telah berumur lebih dari 3.000 tahun, bahasa Aram belum sepenuhnya punah. Beberapa komunitas kecil di Timur Tengah, terutama di Suriah, Irak, Iran, dan Turki bagian timur masih menggunakan bentuk modern dari bahasa Aram, seperti Neo-Aramaik atau Syriac, Suryani. Bahasa Suryani, yang merupakan turunan dari Aram, bahkan menjadi bahasa liturgi gereja-gereja Timur kuno seperti Gereja Ortodoks Syria dan Gereja Asiria di Timur. Kitab suci versi Peshitta ditulis dalam bahasa Syria Aram, tetapi digunakan hingga kini oleh banyak umat Kristen Timur sebagai teks suci. Ironisnya, bahasa yang dahulu menjadi bahasa Yesus kini terancam punah karena peperangan dan diaspora. Namun, di beberapa sekolah teologi Timur, bahasa Aram masih diajarkan sebagai bahasa liturgis dan akademik. Ini menjaga warisan linguistik Yesus tetap hidup. Mengetahui bahwa Yesus berbicara dalam bahasa Aram membawa makna rohani yang dalam. Pertama,
Hal ini mengingatkan kita bahwa firman Allah menjadi manusia dalam konteks nyata dan sederhana. Ia berbicara dengan bahasa rakyat, bukan bahasa istana. Kedua, bahasa Aram mengajarkan bahwa Injil melintasi batas bahasa dan budaya. Firman Allah tidak dibatasi oleh satu lidah, karena kasih Allah dapat dimengerti oleh semua orang yang mau mendengarnya. Bagi Anda yang sedang bergumul atau butuh didoakan, mari hubungi kami segera di nomor 0822 1500 2424 karena tim konselor kami ada 24 jam. Siap melayani dan berdoa untuk Anda. Demikian Fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.